お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti yang kita duga, episode ke-8 menawarkan sajian yang terasa nostalgia. Setelah sebelumnya kita cukup dibuat pilu dengan keadaan Soul Society, di sini kita bisa merasakan bagaimana kesedihan itu perlahan melebur oleh beberapa scene komedi yang ditampilkan. Dan seperti biasa, adegan di episode kali ini beberapa ada yang di-cut dari manganya dan ada beberapa juga yang ditambahkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 8 alias episode 374 ini mengadaptasi 5 chapter sekaligus, dari mulai chapter 515 sampai chapter 519. Mengambil judul di chapter 518, episode ke-8 berjudul Project Bintang Jatuh Zero Mix. Judul ini tentunya merujuk pada kemunculan para pelindung Raja Roh yaitu anggota Divisi 0. Mereka datang ke Soul Society berdasarkan perintah dari Sang Raja Roh. Ada 3 pokok pembahasan di sini, dari mulai pasca pertempuran invasi pertama, kemunculan Divisi 0, sampai kedatangan Ichigo di Istana Raja Roh. Mari kita bahas satu persatu. Pasca pertempuran invasi pertama. Di awal scene, kita disuguhkan pada sebuah sajian yang penuh akan duka. Di tengah gelapnya malam hari, disertai hujan turun dan arus listrik telah padam. Saat itu, para anggota Divisi 4 yang dipimpin Imura selaku bangku ketiga tengah berpencar mencari korban untuk segera dievakuasi. Mereka yang berada di dalam markas Divisi 4 pun tampak begitu sibuk menangani perawatan yang harus segera ditangani. Tidak terkecuali Isane Kotetsu, sebagai seorang letnan Divisi 4, dia merasa bersalah karena selama pertempuran hanya berdiam diri di markas. Menanggapi hal itu, Kapten Divisi 4 yaitu Retsu Unohana kemudian mencoba menenangkan Isane. Dengan tegas dia mengatakan tidak peduli apa yang terjadi di medan tempur, Divisi 4 tidak boleh bergerak, sesuai dengan perintah terakhir dari sang mendiang Komandan Yamamoto. Bisa dikatakan ini adalah momen yang cukup menguras emosi. Dengan diiringi suara lantunan violin disertai visualnya yang begitu redup, kita bisa merasakan bagaimana Unohana berduka cita di tengah dirinya harus bersikap tegar pada semua anggota Divisi 4. Begitupun dengan apa yang dialami Shunsui Kyoraku. Sebagai orang yang pernah menjadi muridnya, dia menunjukkan rasa berkabung di tempat kematian sang komandan. Dari sana, scene tidak berbeda jauh dengan yang ada di manga. Dimulai dari Ichigo yang diberitahu perihal kondisi Urahara dan kawan-kawan, Ikkaku yang begitu ngotot ingin melihat Kapten Zaraki meski tubuhnya mengalami luka, Hirako yang menghampiri Ichigo dan memberitahu bahwa operasi Renji dan Rukia telah selesai, percakapan 3 arah antara Ichigo, Hirako, dan Rukia yang sudah siuman, sampai dipanggilnya Ichigo ke ruang Kapten Mayuri. Setelahnya, scene pun beralih ke dalam markas Divisi 1. Di hadapan Zanpakuto milik Yamamoto yang telah hancur, para kapten tengah berduka cita atas meninggalnya sang komandan. Raut wajah yang mereka tunjukkan semakin membuat suasana berkabung tampak begitu terasa. Apalagi ketika seorang Ritaitai muncul dan melaporkan kondisi kritis 2 orang kapten yaitu Byakuya dan Zaraki, sontak membuat Soifon pun seketika meluapkan emosinya. Dia bahkan malah bertikai dengan Kensei dan Komamura yang sama-sama tengah tersulut emosi. Namun pertikaian kecil itu akhirnya berhasil ditenangkan oleh Shunsui Kyoraku. Dengan sangat bijak, dia mengatakan Gotei 13 ada bukan untuk menangisi yang telah mati, melainkan Gotei 13 ada untuk melindungi Soul Society. Kemudian scene beralih ke dalam markas Divisi 12. Di sini Mayuri menjelaskan pada Ichigo bahwa Zanpakutonya yang patah tidak bisa diperbaiki. Hal itu dikarenakan bangkai yang telah hancur tidak bisa dikembalikan seperti semula, berbeda dengan kasus Shikai yang masih bisa diperbaiki. Sebagai catatan, di scene ini ada beberapa panel yang dihilangkan, seperti Mayuri yang menjelaskan perihal pengecualian bangkai yang bisa diperbaiki. Contohnya dalam kasus bangkai Komamura, dia memiliki ikatan kuat dengan roh Zanpakutonya. Ketika bangkainya mengalami kerusakan, maka pemilik juga akan terluka. Dan ketika pemiliknya sembuh, maka Zanpakutonya akan ikut pulih.
Begitupun dengan Bankai Ikkaku Madarame, meski bisa diperbaiki Akon, tapi kekuatannya tidak sekuat yang sebelumnya. Belum lagi perihal Bankai Renji, Mayuri menganggap bahwa Bankai yang dia gunakan hanya separuh dari kekuatannya. Kemudian ada satu panel lagi yang dihilangkan di sini, yaitu scene komedi yang memunculkan Kon dalam tubuh berototnya. Meski tidak ditampilkan, tapi Kon memang benar-benar muncul di sini. Dia diperlihatkan sedang berlarian di koridor ruang penelitian Mayuri. Lalu setelahnya, di tengah pembicaraan, Mayuri tiba-tiba mendapat pemberitahuan bahwa Divisi 0 kini sudah datang. Dia pun langsung mengajak Ichigo untuk datang bersamanya. Kemunculan Divisi 0. Setelah semua para kapten tiba di depan tembok Seiretei guna menyambut kedatangan Divisi 0, saat itu Kyoraku menjelaskan pada Ichigo bahwa selama ini Divisi 0 tinggal di Istana Raja Roh. Mereka terdiri dari 5 orang kapten yang jika digabungkan kekuatannya bisa melampaui seluruh pasukan Gotei 13. Lalu tak lama setelahnya tiba-tiba muncul Tenchuren dari atas langit. Sesaat pintu Tenchuren dibuka, para anggota Divisi 0 pun mulai menampakkan wajahnya. Dari mulai Otsunimaya, Tenjiro Kirinji, Senjumaru Shutara, Kiryu Hikifune, dan terakhir sang pemimpin Ichibe Hyosube. Awal kemunculannya ini benar-benar terasa epik, namun setelah kelimanya muncul, mereka malah menunjukkan sikapnya yang terlihat konyol. Seperti biasa, di sini Tite Kubo selalu menunjukkan sisi lain dari kubu protagonis. Awalnya selalu dibikin keren, tapi ujungnya ada saja tindakan konyol yang menyertainya. Berbeda jika itu adalah karakter antagonis atau villain, sekalinya muncul, mereka selalu dibuat berkesan seolah menggambarkan kejahatan itu sendiri. Nah, dari sana scene pun tidak berbeda jauh dengan yang ada di manga. Dengan nuansa yang dibikin cerah dan berbau komedi, para Divisi 0 mulai menyapa para kapten Gotei 13. Dari mulai Shinji Hirako yang digeplak oleh Kiryu, Unohana yang dirangkul Tenjiro dengan rambut jangkungnya, Soifon yang dinasihati Tenjiro karena dinilai naif sebagai seorang kapten Gotei 13, sampai Senjumaru yang dengan sangat cepat telah membawa Rukia, Renji, Byakuya, dan Zanpakuto Ichigo. Dari semua adegan itu, terselip beberapa fakta, seperti Kiryu yang memiliki hubungan dekat dengan Hirako dan Hiyori, Tenjiro adalah guru Unohana dalam teknik penyembuhan atau Kaido, dan juga Senjumaru yang memiliki hubungan rival dengan Mayuri ketika masih di Divisi 12. Di sana Ichibe kemudian mengatakan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk membangun Soul Society. Mereka berniat akan membawa para korban beserta Ichigo ke dalam Istana Raja Roh, sesuai perintah dari Sang Raja Arwah. Namun sebelum Ichigo menyetujui hal itu, tiba-tiba saja Urahara muncul di balik layar monitor yang terpampang di atas kepala Kon. Di sana Urahara mengabarkan bahwa keadaan dirinya bersama yang lain baik-baik saja. Dia juga menyuruh Ichigo untuk fokus terhadap apa yang seharusnya Ichigo pikirkan saat ini. Terlepas adanya adegan komedi yang di-cut di sini, dalam percakapan tersebut terdapat petunjuk jelas mengenai siapa yang telah menyelamatkan Urahara dari kill Geopi. Dilihat dari suaranya yang berat disertai lubang hollow di bagian perut, kalian pasti bisa menebaknya kalau itu adalah Grimmjow Jiger Jaguars. Kemudian setelah Ichibe mengatakan bahwa Zanpakuto Ichigo bisa ditempa ulang di Istana Raja Roh, dengan tekad yang kuat, Ichigo pun menyetujui ajakan Divisi 0 untuk ikut ke Istana Raja Roh. Setelahnya ada satu panel yang dihilangkan di sini, yaitu panel di mana Ichibe menjelaskan pada Ichigo bahwa satu-satunya yang bisa menerbangkan Tenchuren kembali ke istana adalah dengan meminta bantuan pada Kukaku Shiba yang memang terkenal ahli dalam membuat kembang api. Meskipun panel itu dihilangkan, tapi setidaknya ada beberapa shot yang ditambahkan, seperti diperlihatkannya foreshadow Isshin Shiba, di mana ingatan yang dimunculkan Kukaku di sini seolah mengatakan bahwa pamannya yaitu Isshin tidak akan rela jika Ichigo pergi ke Istana Raja Roh. Mungkin bagi yang sudah baca novelnya, shot ini dirasa akan menggambarkan bagaimana nasib Ichigo ke depannya. Belum lagi di sini juga terdapat satu shot yang begitu jelas perihal kemunculan para Fullbringer. Mereka adalah Ganju, Giriko, dan juga Tsukishima. Mereka bertiga tinggal di kediaman Kukaku yang akan berlatih bersama Ganju guna menyambut pertempuran. Sedikit catatan, alasan kenapa Ganju dan yang lain masih hidup, perlu diingat ini adalah Soul Society. Mereka bukan lagi seorang manusia dan kehidupannya saat ini hanya sebatas roh yang tinggal bersama keluarga Shiba.
Ichigo tiba di istana Raja Roh. Tidak banyak yang berubah di sini selain ditunjukkan bagaimana megahnya tempat bernama Istana Soul King. Tidak ada awan, langit tampak biru gelap disertai satu cahaya terang layaknya matahari. Di sini kita bisa melihat satu bangunan vertikal tempat Raja Roh tinggal dan juga 5 bangunan berupa piringan tempat di mana para divisional bermarkas. Ada satu yang berbeda di sini, yaitu tidak ada bangunan perumahan di bawah ke-6 bangunan yang melayang. Di sana Ichibe mengatakan pada Ichigo bahwa anggota divisional telah dianugerahi sebuah oken atau kunci raja yang tertanam di tulang mereka. Sehingga dengan begitu ada 2 cara untuk bisa masuk ke dalam istana, yaitu diizinkan masuk dan ikut masuk bersama divisional atau menciptakan oken sendiri seperti yang dilakukan Aizen. Senjumaru yang mendengar nama Aizen disebut lalu mengatakan bahwa Aizen adalah jelmaan iblis yang ingin menjadi seorang dewa. Dia juga menyebut bahwa para Quincy yang akan segera dihadapi lebih kuat daripada Aizen. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari anggota divisional, pertama-tama Ichigo pun dibawa ke dalam markas Tenjiro bernama Kirinden. Di sana Ichigo bersama Renji, Rukia, dan Byakuya yang sekarat langsung direndam di kolam putih air panas. Hal itu Tenjiro lakukan agar tekanan spiritual yang membusuk bisa keluar bersamaan dengan darah luka mereka. Sebagai bukti, Byakuya yang tekanan spiritual dan darahnya telah dikeluarkan, kemudian tanpa ragu dilemparkan Tenjiro ke dalam kolam neraka darah, yang mana kolam itu berfungsi untuk mengganti semua darah dan tekanan spiritual Byakuya yang telah hilang. Jadi dengan demikian, lewat metode penyembuhan ini, Tenjiro pun menegaskan bahwa untuk menyembuhkan luka seperti Ichigo butuh waktu 1 malam saja untuk berendam. Tak hanya sembuh, Ichigo akan memiliki kebugaran dan semangat yang berkali-kali lipat. Ada beberapa potongan panel komedi yang tidak ditampilkan di sini, seperti buah nanas yang digenggam Tenjiro ataupun buah persik yang cukup mengagetkan Ichigo. Kemudian di akhir credit scene, akhirnya kita diperlihatkan pada yang namanya Soul King atau Raja Roh. Visual yang ditampilkan di sini benar-benar keren, layaknya dewa. Dia tengah terbangun di dalam sebuah kristal yang membungkusnya. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan episode ke-8 ini. Jika ada tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.